pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu saudara-saudari memerlukan informasi tentang GKI Pamanukan dan prosedur ibadah, Bapak Ibu saudara-saudari silakan menghubungi Majelis Jemaat Penatua Jimmy Situmorang. Pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung Cipasar. Dalam rangka pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung Cipasar, Minggu 17 Desember 2023, kebaktian umum di GKI Pamanukan dilayani oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur. Sedangkan Penatua Yosafat Prasanda Hanaryo melayani di remaja GKI Gatot Subroto. Bison pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember jam 5:30 pagi bertempat di gereja, akan dipimpin oleh Penatua Yuliati IA. Anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember jam 7 malam dengan penyelenggara yaitu keluarga Bapak Wihartono, yaitu Penatua Lilis Wahyuningsih yang bertempat di gereja, akan dipimpin oleh Penatua Yosafat Hanaryo, sedangkan liturgisnya yaitu Penatua Christine Sitorus. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Calon penatua masa pelayanan 2024 sampai 2027. Setelah didoakan bersama dan dipertimbangkan dengan seksama calon-calon yang diajukan oleh anggota jemaat, maka telah dipilih saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai calon penatua untuk masa pelayanan 2024 sampai 2007, yaitu 1. Ibu Heni L. Huta Barat, yang kedua Bapak Iwan Setiawan, yang ketiga Bapak Ojama R. Nuban Batu, dan yang keempat yaitu Bapak Jimmy Situmorang. Apabila ada saudara-saudara yang belum dapat menerima calon-calon tersebut karena alas-alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, diharap pernyataan keberatan berikut alasannya disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat paling lambat tanggal 7 Januari 2024 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu atau Jumat pukul 7 malam yang bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Desember jam 4 sore yang bertempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Perjamuan Kudus. Diberitahukan kepada segenap anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 9 WIB Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus. Maka kami harapkan agar kita dapat mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus tersebut. Berita kelahiran. Berkat kemurahannya, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra, anak keempat pada keluarga Ibu Liani dan Bapak Yudi. Pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, dan diberi nama Jonathan. Majelis Jemaat dan anggota jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran tersebut. Persiapan kebaktian minggu dan gladi resik kebaktian Natal 1 dan 2. Persiapan kebaktian minggu diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember jam 8 malam setelah kebaktian selesai. Gladi resik kebaktian Natal pertama dan Natal kedua diadakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember jam 5 sore yang bertempat di gereja. Diharapkan agar seluruh majelis jemaat, anggota jemaat, dan simpatisan yang bertugas melayani
dan mengisi pujian untuk hadir dalam persiapan kebaktian tersebut. Anggaran dan persembahan Natal. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa anggaran Natal sebesar 16 juta rupiah. Persembahan yang sudah masuk 10.315.000 rupiah. Masih ada kekurangan 5.685.000 rupiah. Majelis jemaat telah menyediakan amplop persembahan Natal di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi segenap anggota jemaat dan simpatisan dalam memenuhi dana tersebut. Persembahan umat dari tanggal 9 sampai dengan 14 Desember berjumlah 9.386.000 rupiah. Agenda Natal GKI Pamanukan 2023. Natal anak sekolah minggu diadakan pada hari ini ya, hari Minggu 17 Desember jam 1 sampai dengan selesai. Diharapkan ibu-ibu yang punya anaknya untuk dibawa jam 1 ya. Natal Komisi Remaja Rabu tanggal 20 Desember jam 5 sore. Advent keempat hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 jam 9 pagi. Sedangkan kebaktian Natal pertama yaitu Minggu sorenya ya, tanggal 24 Desember jam 6 sore. Sedangkan kebaktian Natal dan perayaan Natal diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember jam 10 siang. Demikian agenda rangkaian Natal di GKI Pamanukan. Sekian warta jemaat hari ini. Saat ini kita akan menyalakan lilin Advent yang ketiga sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah berita yang membawa sukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dalam sukacita, mari kita lapangkan hati untuk menyambut Sang Raja Mulia, Juru Selamat dunia. Kami undang bangkit berdiri.
menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang kekasih Tuhan, memasuki minggu Advent ketiga ini, kita berada dalam masa persiapan untuk memperingati kelahiran Kristus, Sang Raja dengan sukacita. Kita patut bersukacita karena kelahiran Sang Raja membawa damai sejahtera dalam dunia yang kelam. Namun sukacita itu terkadang tak dapat kita rasakan karena kita terlalu berpusat pada keinginan dan kepentingan diri. Dalam keheningan, marilah kita membawa hati kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami kerap tak siap menyambut-Mu karena terisap keinginan daging. Perbuatan kami pun kadang belum menunjukkan kesiapan karena kami terlalu mementingkan diri. Seharusnya kami menyambut kedatangan-Mu dalam sukacita, karena Engkau datang mengusir segala duka nestapa. Hidupkanlah kembali kerinduan kami, terbitkanlah kembali terang di dalam hati kami, agar siap menyambut-Mu. Demi Kristus sumber sukacita kami. Amin. Dalam kegelapan
Bagi umat yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Ratapan 3 ayat 31 hingga 33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia menyayangi menurut kebesaran kasih setianya, karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Sukacita, penyertaan yang kekal bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang kami rasakan setiap hari. Pertolonganmu nyata, belas kasihan darimu kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan ketika hari ini kami memasuki minggu Advent yang ketiga, kami bersama-sama ingin menghayati makna sukacita di tengah penantian kami akan kedatangan Tuhan. Karena menanti atau menunggu bisa saja membuat kami lelah, bisa saja membuat kami gusar, bisa saja membuat kami menjadi kecewa. Tetapi ketika kami mau menunggu dan menanti kedatangan Tuhan, kami mau belajar menanti dengan bersukacita. Tuhan, tolong kami ketika sebentar kami hendak membaca firman-Mu bersama-sama, kami hendak merenungkannya juga bersama-sama, kiranya Roh Kudus mengajar kami, membuat kami mengerti sehingga firman Tuhan ini dapat kami pahami dengan baik dan dengan sukacita juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah untuk kami semua, kami rindu dan siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 8 hingga 11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejuk, yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 126 secara berbalasan. Kita
Bacaan kedua dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. Bacaan kedua dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Senang sekali bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Saya hadir dalam rangka pertukaran pelayan firman GKI Klasis Bandung pada minggu ketiga. Teriring salam dan doa dari keluarga besar GKI Guntur, Majelis Jemaat GKI Guntur, bagi Bapak Ibu sekalian, Majelis Jemaat dan juga Jemaat GKI Pamanukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah nantikanlah Dia dengan sukacita. Ada dua nih kata kuncinya, yaitu menanti dan sukacita. Nah, saya ingin mulai dengan pertanyaan Bapak Ibu.
Kalau kita menunggu atau menanti, apa yang kita rasakan biasanya Bapak Ibu? Gelisah, ya, apalagi yang ditunggu tidak datang-datang misalkan. Ada lagi, apa yang kita rasakan kira-kira? Kesel, gusar, apalagi Bapak Ibu? Ada senangnya nggak kalau menunggu? Tergantung gitu ya. Nah, betul ya. Ada yang senang, ada yang sukacita menunggu karena mungkin yang ditunggu adalah orang terkasih misalkan gitu ya. Ya entah keluarga kita, suami atau istri kita, anak kita mungkin yang merantau kemudian pulang, atau siapapun, teman lama kita dan lain sebagainya. Bisa jadi kita senang menanti dia yang akan datang. Atau bisa juga kita menanti sesuatu, bukan seseorang ya. Sesuatu yang menyenangkan. Contoh misalkan ya, kita menanti gaji. Wah, ini nih biasanya ngeri-ngeri sedap menanti gaji ya Bapak Ibu. Kita senang karena akan dapat gaji kita, misalkan ya, akan dapat upah kita, akan dapat hak kita yang menjadi bagian kita. Tentu senang kita menerimanya gitu. Tapi ada juga yang sebagaimana Bapak Ibu sebutkan tadi, kita nunggu tapi H2C ya Bapak Ibu ya. Harap-harap cemas gitu ya. Sambil nunggu, sambil berharap, tapi sambil cemas juga. Kenapa bisa cemas? Aduh, datang nggak ya dia misalkan gitu ya. Aduh, gaji saya turun nggak ya tanggal segini nanti misalkan. Aduh, lama nih nunggunya nih gitu. Kira-kira baik-baik saja nggak ya dia? Jangan-jangan dia kenapa-napa dan lain sebagainya. Ada berbagai rasa ketika kita menanti. Ada berbagai perasaan yang timbul, entah itu yang positif, seneng, sukacita, antusias, sumringah gitu ya. Tetapi juga ada perasaan lain yang negatif, cemas, khawatir, takut, gelisah gitu ya, kesel nggak datang-datang. Nah, berbagai rasa ini muncul sebagai tanggapan kita, sebagai respon kita dari keadaan di sekitar kita. Kalau keadaannya lancar, baik, oke, tentu kita responnya positif, betul ya? Gak ada hambatan sama sekali. Oh, kita senang karena semuanya sesuai dengan rencana kita. Tapi sebaliknya, kalau saat kita menunggu itu ada hambatan, serba sulit, nggak berjalan sesuai rencana, maka kemungkinan besar kita merespon keadaan itu dengan negatif. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan atau sikap kita saat menanti kedatangan Tuhan Yesus? Apakah ada sukacita? Atau ada rasa negatif juga karena tergantung keadaan? Kita harus berani menjawab ada sukacitanya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan lanjutannya, kalau ada, buktinya apa kita bersukacita? Ya. Nah, kita bisa mendaftarkan nih gitu ya. Sukacita dong Pak, sebentar lagi Natal, pohon Natal sudah dipasang gitu ya. Dekorasi sudah siap, makanan-makanan sudah direncanakan untuk nanti jadi konsumsi menyambut Natal. Mungkin kita pribadi di rumah sudah mulai beberes ya, bersih-bersih rumah. Ada yang mungkin sudah merencanakan nanti libur sekolah mau kemana. Ada. Di gereja-gereja panitia Natal juga sudah siap ya, tinggal seminggu lagi ya. Natal akan tiba, kita menyambutnya dengan sukacita. Jadi jelas Pak, sukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Puji Tuhan ya Bapak Ibu kalau kita bisa bersukacita. Dan itu bagus, itu positif. Artinya ada semangat memberikan yang terbaik dalam menyambut Tuhan melalui pelayanan gereja ataupun melalui keluarga kita. Itu sangat amat baik, boleh, bagus. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, sukacita bukan hanya soal perayaan dan kemeriahan. Kenapa? Karena betul kita bisa sukacita kalau kita merayakan sesuatu. Tapi yang namanya perayaan itu ada akhirnya, betul ya Bapak Ibu ya? Akan selesai perayaan itu. Pertanyaannya setelah perayaan nanti, apakah sukacitanya masih ada? Ini yang terpenting.
Karena Natal enggak tiap hari kita merayakan Natal gitu ya. Ada kalanya Natal berakhir. Nah, kita mau sukacita yang kita rasakan itu tidak hilang. Kita mau sukacita yang kita rasakan itu tidak bergantung dengan keadaan. Baik keadaannya meriah, bikin kita senang, oke, kita sukacita. Tapi bagaimana ketika keadaannya biasa-biasa saja? Atau bahkan keadaannya itu membuat kita menderita. Apakah kita bisa bersukacita? Karena jujur hidup itu gak selalu menyenangkan. Ada kalanya kita memiliki musibah. Ada kalanya kita punya kesulitan dan pergumulan. Dan di tengah rasa bergumul itu, di tengah penderitaan dan kesulitan itu, apa artinya bersukacita buat kita? Apakah kita pura-pura, udah aku nggak apa-apa, ra opo-opo misalnya gitu ya, tenan naon gitu, nggak apa-apa. Padahal ya kita kenapa-napa gitu ya, situasinya sedang tidak baik. Dan hari ini melalui firman Tuhan dengan tema menanti Dia dengan sukacita, kita mau belajar bersama-sama supaya kita bisa paham sukacita yang sejati itu seperti apa. Dengan demikian keadaan yang berubah-ubah sekalipun, kita bisa tetap punya keyakinan iman bahwa Tuhan beserta kita. Dan itu membuat kita bersukacita. Untuk itu kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Ada 3 hal yang mau kita pelajari supaya kita bisa bersukacita senantiasa. Yang pertama, untuk bisa bersukacita, kita harus tahu siapa sih yang kita tunggu dan kita nantikan kedatangannya itu. Dan Injil Yohanes memberikan kita keyakinan iman bahwa siapa yang kita tunggu itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias. Pada zaman Yohanes orang banyak menunggu-nunggu kedatangan Sang Mesias itu. Dan mereka mengira Yohanes Pembaptislah orangnya. Dialah Sang Mesias. Lalu apa respon Yohanes? Dia berkata dengan tegas, bukan aku, kata Yohanes. Bahkan Mesias yang akan datang itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Membuka tali kasutnya pun, tali kasut itu sendal Bapak Ibu. Membuka sendalnya pun aku tidak layak, kata Yohanes Pembaptis. Ini pekerjaan seorang hamba Bapak Ibu, pekerjaan seorang pelayan, seorang budak zaman itu, membuka tali kasut. Tapi membuka tali kasut itu pun Yohanes bilang aku enggak layak. Itu artinya apa? Seorang Yohanes Pembaptis, seorang nabi tersohor, dia membaptiskan banyak orang supaya bertobat. Nabi yang berani menyatakan kebenaran firman Allah. Dia bukan orang sembarangan, bukan orang main-main, tapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Mesias yang akan datang itu. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Yang sedang kita nantikan kedatangannya itu orang hebat Bapak Ibu. Kalau kita menanti seorang yang kita hormati aja gitu ya, entah siapa yang kita hormati, Pak RT misalkan gitu ya, Pak Gubernur gitu ya, atau orang-orang hebat gitu ya, orang-orang terkenal gitu, mau datang nih ke rumah kita misalnya, wah itu persiapan kita luar biasa ya Bapak Ibu ya, mandi 3 kali misalnya gitu ya, beres-beres rumah udah dipel lagi gitu ya. Karena apa? Kita menanti kedatangan orang hebat datang ke rumah kita misalkan. Ini lebih dari itu. Tuhan dan Juru Selamat yang akan datang itu kita nantikan sebagai Raja yang bertahta di atas segala raja. Harusnya kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Kita sambut dia dengan sukacita. Dan itu kunci pertama supaya kita bisa menanti dengan sukacita. Tahu dan kenali siapa yang kita nantikan. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha besar. Itu membuat kita bersukacita. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menanti dengan sukacita, kita perlu mengingat penyertaan Tuhan.
Kenapa? Karena bisa saja kita menunggu, menanti, tapi keadaan kita lagi nggak baik-baik aja, lagi ada pergumulan, lagi punya masalah, lagi ada beban berat. Nah, ketika kita mengalami itu, kita perlu kunci yang kedua. Ingat penyertaan Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Yesaya 61 yang kita baca sebenarnya mengisahkan satu kelepasan, berita sukacita bagi umat Tuhan yang sedang menderita di pembuangan. Waktu itu bangsa Israel berada di Babel. Hidupnya susah, hidupnya menderita, jauh dari bait Allah. Mereka rindu pembebasan, kelepasan. Dan Allah mendengar keluh kesah umat Tuhan itu. Allah melalui Nabi Yesaya memberikan kabar kelepasan itu, memberikan kabar sukacita itu bahwa kamu tidak akan menderita selama-lamanya. Allah akan membebaskan kamu dari penderitaanmu. Allah akan membebaskanmu dari kesengsaraan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita lagi susah terus mendengar kabar sukacita seperti ini, perasaan apa yang muncul Bapak Ibu? Rasanya ada pengharapan ya. Oh iya, betul keadaan saya lagi susah, tapi ada kabar baik yang saya dengar. Ada sukacita Bapak Ibu. Sebab yang diidam-idamkan, yang didamba-dambakan akan terwujud. Dan Yesaya menggambarkannya dengan sangat indah. Tadi kita baca di ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Gambaran apa Bapak Ibu yang digunakan Yesaya ini? Kayak pengantin Bapak Ibu. Ya, ada dua mempelai yang saling berdandan. Nah, sebuah pesta menanti. Apa perasaan kalau kita menghadiri pesta Bapak Ibu, menghadiri kondangan gitu ya? Tentunya seneng ya, bukan karena seneng mau makan aja, bukan gitu, tapi karena seneng gitu kan. Pesta itu selalu menyenangkan buat kita gitu. Begitulah perasaan bangsa Israel, umat Tuhan. Mereka bersuka cita karena Allah mendengar doa mereka, karena Allah memperhatikan dan akan membebaskan mereka semua. Ini kunci yang kedua Bapak Ibu, supaya kita bisa bersuka cita saat menanti kedatangan Tuhan. Mengingat penyertaan Tuhan bagi kita. Mengingat bahwa Allah peduli, Allah menolong sekalipun kita mengalami kesulitan. Nah Bapak Ibu, suatu hari saya menghadiri sebuah pesta, dan layaknya pesta biasanya makan gitu ya. Dan ada satu kejadian yang menarik perhatian saya. Ada satu bapak gitu ya, menggendong anaknya umur ya mungkin 3 tahun, balita gitu. Lagi seneng-senengnya lari Bapak Ibu. Dan betul ketika digendong, anak ini tuh gak bisa diem gitu ya. Gusar kesana kesini, nendang-nendang dan lain sebagainya, kayak pengen dilepas gitu. Dan betul anak ini dilepas oleh ayahnya dan dia langsung lari gitu ya. Dan menariknya si ayah ini gak langsung kejar dia gitu. Dari jauh dia liatin gitu ya. Si anaknya ini diliatin terus, kalau dia jatuh gitu ya, bapaknya langsung mencari dia dan menolong dia gitu. Nah saya langsung berpikir Bapak Ibu, bukankah dalam kehidupan beriman kita juga seperti itu gitu. Kadang kan kita manusia gak bisa diem ya gitu ya, pengen berontak, pengen melakukan hal-hal yang menurut kita menyenangkan, pengen melakukan hal-hal yang menurut kita oke dan baik gitu. Akhirnya ya kita melakukannya gitu. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, Allah menjagai kita juga kok. Allah melihat kita. Dan ketika kita jatuh, Allah Bapa di sorga akan dengan siap menuntun kita, menjaga kita, membangkitkan kita ketika kita jatuh. Sama seperti sang ayah yang mengamati dan menolong anak kecil itu. Itu yang kedua Bapak Ibu, ingat penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, kadang buat bersuka cita itu susah. Dan karena susah, mari minta pertolongan Tuhan.
Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika yang kita baca memberikan hal itu. Paulus berkata dan memberikan nasihat sebab orang-orang di sana menanti Tuhan dengan cara yang salah, menanti Tuhan dengan cara yang keliru. Mereka pikir Tuhan akan datang segera. Karena itu gak usah lagi kerja, gak usah lagi ngurusin keluarga, gak usah ngurusin hal-hal duniawi, pokoknya berdoa saja dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menimbulkan kekacauan di jemaat Tesalonika. Dan Paulus memberikan nasihat. Paulus nulis surat buat mereka, enggak begitu menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu harus dengan cara yang tepat, cara yang benar. Bahkan harus penuh dengan sukacita, bersyukur, berdoa, jauhkan diri dari kejahatan. Itu kata Paulus bagi jemaat Tesalonika. Dan ini kan susah ya Bapak Ibu. Jangankan senantiasa bersukacita, senantiasa berdoa. Kadang kita mau ke gereja aja ikut persekutuan rasanya susah banget ditinggalkan urusan kita. Kalau kita boleh jujur, kita lebih memilih hal-hal yang menurut kita menjamin kita gitu, ketimbang ikut beribadahan, ketimbang pelayanan dan lain sebagainya. Susah Bapak Ibu. Mana yang lebih mudah? Hidup baik atau hidup buruk? Rasa-rasanya hidup buruk. Kenapa? Karena nggak usah diajarin pun kita bisa. Bahkan mungkin kita terbiasa kalau boleh jujur. Dan contohnya banyak di lingkungan kita. Banyak sekali contohnya. Dan kalau kita melakukan rame-rame gitu ya, banyak yang melakukan, kita lebih merasa aman. Saya nggak sendiri kok, banyak yang melakukan dan lain sebagainya. Susah hidup baik, lebih mudah hidup tidak baik. Karena itu kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Kita butuh Tuhan. Dan Paulus menuliskan di ayat 23-24, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Paulus menguatkan iman jemaat bahwa Allah yang akan memampukan kamu, Allah yang akan menyempurnakan kamu. Kamu sendiri gak bisa, tetapi Allah bisa menyempurnakan kamu. Ini artinya yang susah bukan jadi mudah, enggak. Yang susah tetap susah, tapi yang susah itu Allah mampukan kita melakukannya. Yang susah tetap sama susahnya, tapi di dalam Tuhan yang susah itu bisa dijalani. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Ini kunci yang ketiga Bapak Ibu. Dan kadang kita bisa berpikir, gimana bisa sukacita Pak? Banyak masalah hidup saya, gak sesuai rencana saya, keluarga saya sakit, pekerjaan saya, ekonomi saya terganggu dan lain sebagainya. Kalau kita pikirkan, bukannya sukacita yang ada, malah menderita Bapak Ibu. Berat hidup ini, sulit sekali bersukacita di tengah pergumulan. Boro-boro mau bersukacita. Untuk manusia rasanya tidak mungkin. Karena itu kita perlu mengandalkan Tuhan, datang kepadanya, sebab Ia gak pernah meninggalkan kita. Berseru kepadanya, minta kekuatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Ini kunci yang ketiga. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu. 1, ingat siapa yang kita nantikan. Bukan orang sembarangan, Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita lagi menantikan Dia, makanya kita harus bersukacita. Yang kedua, enggak mudah bersukacita. Karena itu ingat penyertaan Tuhan. Tuhan membimbing kita sampai hari ini, Tuhan tolong kita, ingat itu terus. Dia enggak ninggalin kita. Dan yang ketiga, susah dan berat, jangan pakai kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan senantiasa. Semoga kita menjadi murid-murid Tuhan yang bisa bersukacita bukan karena keadaan, tetapi karena keyakinan iman kita kepada Tuhan. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Selamat menyambut Natal yang sudah menghitung hari. Kiranya Tuhan memberkati.
Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Umat dunia bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 jam 9 pagi atau pukul 9 WIB, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita untuk merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih karunia dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, berkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersekutukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau bersekutu dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di dunia ini, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan yang mendengar, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Apakah saudara bersiap dan akan ikut dalam perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 9 mendatang? Tuhan memberkati. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita akhiri bersama dengan memanjatkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk bisa bersukacita di dalam menanti kedatangan Tuhan. Kami mau belajar bahwa sukacita bukan hanya kami rasakan saat kami merasakan kemeriahan atau merasakan kegembiraan karena keadaan, tetapi sukacita pun bisa kami rasakan saat kami mengalami masalah dan pergumulan. Sebab kami bisa mengingat bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan menolong, dan Tuhan akan memampukan kami melewati berbagai persoalan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kami supaya firman Tuhan ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap kami yang mengalami persoalan, pergumulan, terutama sakit. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan untuk Ibu Yuliana P. dan Ibu Sundari, dan juga mungkin ada nama-nama lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dan pulihkanlah. Biarlah melalui perawatan yang dilakukan, kesembuhan dan pemulihan terjadi. Kami juga berdoa bagi gerejamu di tempat ini, GKI Pamanukan, di dalam karya pelayanan dan program jemaat. Tuhan yang menolong setiap program yang sudah direncanakan, dan biarlah melalui kehadiran gerejamu di sini iman kami bertumbuh senantiasa kepada Tuhan, dan kehadiran GKI Pamanukan juga bisa menjadi saluran berkat bagi lingkungan sekitar. Khususnya kami berdoa untuk panitia perayaan Natal yang sudah berjerih lelah, yang sudah Tuhan panggil, yang sudah Tuhan kuatkan untuk mempersiapkan acara demi acara. Kami berdoa untuk setiap acara Natal yang sudah disusun boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah momen Natal ini juga menyadarkan kami betapa besar cinta Tuhan bagi kami sekalian. Kami berdoa untuk perjamuan kudus yang akan kami lakukan pada bulan Januari mendatang. Tuhan juga yang kiranya mempersiapkan diri kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami merasakan damai Tuhan, merasakan cinta Tuhan ketika kami boleh melakukan sakramen perjamuan kudus. Tuhan juga yang menolong. Kami berdoa untuk proses kependetaan Penatua Yosafat Hanario, Tuhan yang mengutus hamba-Mu untuk melayani dan mengabdi di tempat ini. Tuhan juga yang akan terus memperlengkapi Penatua Yosafat di dalam segala karya pelayanannya. Tuhan yang memberkati proses kependetaannya sehingga Tuhan berkarya, Tuhan memampukan, dan Tuhan memberkati segala sesuatunya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini,
menyambut pemilihan umum di tahun mendatang. Kami sudah merasakan dinamika politik di bangsa kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menggiring, memimpin, dan memberkati. Berikanlah keamanan dan kedamaian bagi Indonesia, dan pakailah kami sebagai warga negara untuk juga membagikan cinta Tuhan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, pergumulan kami pribadi lepas pribadi kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin kami selalu. Inilah doa syukur dan syafaat kami ya Tuhan, dengar dan sempurnakanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berikan persembahan syukur dengan sukacita sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang berkata, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Sambil persembahan diadakan, kita akan menyanyikan pujian tabuh gendang. Kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan kesempatan untuk berkarya. Mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada, agar sukacita semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Umat yang terkasih, bawalah hatimu kepada Tuhan dengan sukacita. Sungguh besar kerinduannya mendekat, agar engkau beroleh berkat.
Tapi janganlah berhenti pada berkat. Hidupkanlah penantian dalam sukacita, karena Sang Raja telah datang ke dunia. Sambutlah dalam nyanyian sukacita. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ulanglah, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Maranatha, amin.
Selamat siang Bapak Ibu yang terlibat dalam panitia Natal.